Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita kemarin bab tentang haramnya meratap atas mayit dan haramnya bermohon seperti permohonannya orang-orang jahiliyah. Sekarang masuk pada bab ta'ziyah, bab tentang ta'ziyah, betul ya? Ya, bab tentang ta'ziyah. Benar nggak? Kemarin kan sudah bab itu sudah sampai pada hadis Bukhari yang menerangkan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ke rumah karena ada Abdurrahman bin Auf ya, benar ya? Ya, babut ta'ziyah, babut ta'ziyah, bab tentang ta'ziyah. Ta'ziyah yang di Indonesia sangat terkenal sekali dengan istilah ta'ziyah. Ya, apalagi baru-baru ini belum ada setengah bulan ada dua hamba Allah di lingkungan kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka banyak sekali orang yang berbondong-bondong untuk bertakziyah. Ada dasarnya enggak takziah itu? Nah, ini di dalam sini ada beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawaina fi kitab Tirmidzi, kami meriwayatkan dari kitabnya Imam Tirmidzi, wa Sunan al-Kubra lil Baihaqi, dan kitab Sunan al-Kubra punyaan Imam Al-Baihaqi an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man azza musaban falahu mithlu ajrihi. Barang siapa yang bertakziah kepada orang yang ditimpa musibah meninggal, maka falahu mithlu ajrihi, maka baginya seperti pahalanya. Tetapi ini hadisnya hadis dhaif wa isnaduhu dhaifun. Jadi takziah itu yang terpenting adalah bahwasanya itu dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rawaina fi kitab Tirmidzi aidan, kami meriwayatkan dari kitabnya Imam Tirmidzi juga an Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu an, dari Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala man azza sakla kusiya burdan fil jannah. Barang siapa yang bertakziyah kepada keluarga yang ditinggal oleh anaknya. Sakla itu orang yang ditinggal mati anaknya, ya, sakla, maka kusiya burdan fil jannah, maka orang ini akan diberikan pakaian yang agung, burdah, ya, nanti ketika di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tapi alhamdulillah di Lok TU ini kalau ada orang meninggal berbondong-bondong untuk bertakziah, ya, subhanallah. Itu merupakan sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana ada keterpanggilan untuk bertakziah. Istilah takziah, apa itu takziah? Nanti akan ada definisinya di sini. Ya. Maka ketika ada orang yang ditinggal anaknya wafat, maka kemudian ada orang yang bertakziah, pahala dia itu akan diberikan pakaian yang istimewa, burdah, pakaian keagungan ketika di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang diberi seperti investasi,
yaitu orang yang membangun masjid seperti investasi di surga, yaitu dibangunkan rumah di surga. Itu. Man bana lillahi masjidan, barang siapa yang membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala, kama hasiqatin, meskipun seperti lubangnya burung pipit, kecil aja, gitu kan? Au asghar, atau lebih kecil dari itu, maka banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan dia rumah sebagai investasi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini apa namanya? Investasi surga. Jadi ada yang berupa beli pakaian, yang ini bertakziah itu sebagaimana dalam hadis ini kita bertakziah, maka Allah akan siapkan pakaian keagungan kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi belum bisa dipakai sekarang. Kalau kepingin pakai, meninggal dulu. Kalau kepingin gitu kan, kalau kepingin pakai. Belum pingin katanya. Boleh ya, baru pakaian, belum yang lainnya gitu kan ya. Jadi kumpulin investasi sebanyak-banyaknya di akhirat, baru nanti meninggal nggak apa-apa, gitu kan? Supaya kita yakin bahwasanya Allah memberikan kenikmatan kita setelah meninggal dari dunia ini, gitu kan? Itu. Apalagi masjid sekarang kan mau ini ya, lagi lelang karpet ya. Nah, lelang karpet barangkali ya separuh-separuh gitu kan. Harus seperempat. Nah, itu investasi gitu kan. Maka ada sebuah ungkapan begini. Kalau laki-laki berarti istri, kalau perempuan berarti suami, pasangan. Pasangan kita itu ada 4. Pasangan kita itu ada 4. Nah, yang pertama, pasangan pertama itu berupa adalah jasad kita. Jadi kita itu punya pasangan jasad, ruh kita, jiwa kita punya pasangan jasad. Jangan sampai kita itu menghiasi, make up, membuat bagus jasad kita sampai pakai menggunakan macam-macam, tapi jiwa kita juga enggak di make upin, gitu kan? Nah, jadi kalau jasad itu ketika jiwa kita meninggal, jasad hanya dikubur saja, tetapi dipisah sama ruh jiwa kita. Yang kedua, yang namanya pasangan kita yang kedua itu adalah harta. Yang kita cari terus menerus itu harta, benar ya? Harta. Harta ini pun semacam itu. Kalau salah menggunakan, ya kita tinggalkan. Pokoknya pelit, saya kaya raya, biar punya rumah 10, tanahnya 5 hektar, gitu kan? Di kota lagi, gitu kan? Tetapi tidak pernah sedekah, membantu orang dan lain sebagainya. Maka itu ketika meninggal ya hanya diperebutkan sama ya ahli warisnya saja, bahkan sengketa bisa. Yang ketiga, pasangan kita itu adalah keluarga dan teman, handai taulan. Cintanya kayak apa keluarga, gitu kan? Setianya kayak apa? Kalau pas kita meninggal, suruh nemenin nggak mau, bener ya? Nggak mau setia, ini teman setia saya, ini istri paling setia saya, ini suami, masya Allah setia. Kalau meninggal nggak bakalan nemenin, paling nganterin sampai ke liang lahat, habis itu pulang lagi. Ya, ini gitu kan. Yang terakhir, yang pertama ini adalah apa namanya, amaliyah kita, jiwa kita. Maka inilah yang harus dihias yang terbaik, karena kapanpun kita meninggal ini yang akan terbawa, ya, akan terbawa ke sana. Kita lanjutkan, mana lagi ya, hadis yang selanjutnya ya. Wa rawaina fi sunani Abi Dawud wan Nasa'i, kami meriwayatkan dari kitabnya Sunan Abi Dawud dan Imam Nasai,
an Abdullah bin Umar ibn al-As, dari Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ya kan, hadisan tawilan, hadis ini panjang tapi sama mu'alif ini hanya disingkat di akhirnya saja. Fihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah, berkata kepada putrinya yang namanya Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah bertanya kepada Fatimah, anaknya saat di rumah, ma akhrajaki ya Fatimah min baitiki, apa yang menyebabkan kamu itu kok keluar buru-buru ya hai Fatimah dari rumahmu? Tahu-tahu lagi sedang enak-enaknya, Fatimah kok buru-buru keluar. Qalat, maka Fatimah menjawab, ataitu ahla hadzal mayyiti fatarahamtu ilaihim mayyitahum aw azaituhum bihi. Gitu kan? Maka Fatimah menjawab, aku mendatangi, ya kan, ahlu hadzal mayyiti, sahibul musibah, mendatangi rumahnya sahibul musibah. Fatarahamtu ilaihim, kami ingin memberikan rasa kasih sayang, ya kan, saya memberikan rasa kasih sayang, ya kan, rasa kasih sayang diungkapkan ilaihim kepada mereka, apa nih, ilaihim mayyitahum, ya kan, kepada memberikan kasih sayang dan doa rahmat kepada mayit dan keluarganya. Au azaituhum, atau aku juga bertakziah kepada mereka. Jadi ketika yang namanya takziah itu pertama adalah tarohamtu ilaihim mayyitahum, memohonkan, ya kan, rahmat bagi mayit, juga menghibur, bertakziah kepada keluarga mayit. Ya, tarohamtu ilaihim mayyitahum au azaituhum bihi. Jadi mendoakan agar mayit itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bertakziah untuk keluarganya. Yang selanjutnya adalah warwaina fi sunani Ibnu Majah wal Baihaqi bi isnadin hasan, dari Sunan Ibnu Majah dan Baihaqi. Kami meriwayatkan di dalam Sunan Ibnu Majah dan Imam Baihaqi bi isnadin hasanin, dengan isnad yang hasan, an Amr bin Hazm radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatihi illa kasahu Allah azza wa jalla min hulalil karamati yaumal qiyamah. Ya, ma min mu'minin, tidak ada satu orang mukmin pun yang bertakziah kepada saudaranya yang tertimpa musibah. Ya, tidak ada satu orang mukmin pun yang bertakziah kepada saudaranya yang tertimpa musibah illa kasahullahu azza wa jalla, kecuali Allah akan mengenakan, memberikan pakaian kepada orang yang bertakziah itu min hulalil karamati, dari perhiasan yang mulia, yang terhormat, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Dua hadis ini menerangkan bahwasanya yang pertama, wanita boleh bertakziah. Tadi kan Fatimah tahu-tahu keluar, kemudian pulang ditanya, ya kan, ternyata setelah sedang pulang dari takziah. Berarti takziah untuk wanita itu diperbolehkan. Kalau ada nggak boleh itu wanita takziah, nah gitu. Tapi yang kadang-kadang di sini itu begini, yang kurang pasnya, kalau takziah harus melihat jenazahnya, padahal jenazahnya adalah laki-laki,
Ya, jadi masuk semuanya itu. Padahal takziah itu cukup mendoakan dan menggembirakan, menghibur yang sahibul musibah. Itu yang pertama ya. Takziah itu dilakukan oleh seorang wanita itu boleh, gitu kan? Yang kedua, pahala orang yang bertakziah itu, yang hadis yang di atas itu adalah akan diberikan pakaian yang agung. Hadis yang ini akan diberikan perhiasan yang istimewa, ya kayak temanten, gitu kan? Tapi kalau temanten kan kalungnya kan masnya emas palsu, perhiasannya, anting-antingnya palsu, mahkotanya palsu semuanya. Tetapi kalau ini benar-benar pakaiannya adalah pakaian istimewa, perhiasan yang sangat istimewa benar. Tetapi nanti setelah di surga, setelah kiamat, ya kan? Makainya nanti aja ya. Ya, makainya nanti aja, jangan sekarang, ya. Nah, ini selanjutnya adalah definisi takziah menurut Al-Adhkar, ya. Wa'lam anna ta'ziyah, ya, secara bahasa azza yu'azzi ta'ziyah itu artinya adalah menghibur, ya, atau menyatakan bela sungkawa, menyampaikan duka cita, itu namanya takziyah, ya. Asal katanya sebenarnya adalah menghibur. Jadi di situ itu jangan sampai malah menceritakan tentang kesedihan, gitu kan? Oh, di depan kalau sekarang kemarin meninggal laki-laki, yang sedih kan sang istri perempuan. Takziah itu ibu-ibu seumpamanya tahu-tahu menceritakan, iya jatuh, iya kemarin teman saya juga jatuh meninggal juga, gitu. Lah malah begitu kan, usah. Itu malah anaknya juga meninggal sekarang. Itu namanya bukan menghibur, menambah sedih, gitu kan? Nggak boleh, gitu kan? Harus menghibur, gitu kan? Maka wa'lam anna ta'ziyah, yang namanya ta'ziyah itu sesungguhnya ta'ziyah itu adalah dia at-tasbiru, ya, pesan kesabaran, meminta sikap sabar. Jadi kalau ada orang meninggal, keluarganya bilang sabar ya, itu namanya at-tasbir. Benar sudah sabar, insya Allah husnul khotimah, ya kan, min ahlil jannah, termasuk dari jannah. Ya, itu namanya at-tasbir. Yang kedua, wa dzikru ma yusalli sahibal mayyit. Kemudian menceritakan sesuatu yang dapat menghibur sahibul musibah. Ya, cerita-ceritanya yang kira-kira tuh menyenangkan. Ya. Wah, bapak itu meninggal, Bu, ini meninggal begini ini, insya Allah syahid. Senang dia kan, masya Allah, gitu kan. Nah, jangan ini matanya melotot, Bu, hati-hati nih, bahaya nih. Waduh, jangan lah. Jadi sebut yang terbaik, ya kan, menghibur terbaik, ya, insya Allah, gitu kan. Nah, makanya ketika pada kesempatan nanti, yang lalu itu Rasulullah SAW itu ketika ke Ummi Salmah menyampaikan, ya kan, ya Ummi Salmah, qul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya, ayo ucapkan ya Salmah, Ummi Salmah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah jadikanlah pahala atas musibah ini, wa akhluf li khairan, dan berikanlah pengganti bagiku yang terbaik. Begitu. Itu doa-doa yang harus disampaikan. Cerita-cerita yang baik-baik. Wa yukhaffifu husnahu. Yang kira-kira itu menceritakan agar memeringankan kesedihannya. Ya, kalau tadi cerita-cerita yang kira-kira menghibur, ini yang kira-kira meringankan kesedihannya. Nah,
Yang selanjutnya wa yuhawwinu musibatahu. Yang kira-kira itu juga yuhawwin itu juga meringankan. Ya, yukhafif meringankan, yuhawwinu meringankan musibahnya. Kalau ini sifatnya menceritakan perilaku, kalau yuhawin itu barangkali memberikan makanan, masakan, sehingga tidak terbebani oleh sesuatu yang menjadikan malah menjadi beban berat bagi, ya kan? Karena ada sebuah hadis yang mengatakan isna'u li ali Ja'far ta'aman. Ya kan? Buatkanlah makanan kepada keluarganya Ja'far, karena keluarganya Ja'far ini saat ini sedang ditimpa musibah atas kematiannya. Gitu. Jadi di sini alhamdulillah ya Bu ya. Sudah kalau ada yang meninggal langsung itu tetangga-tangganya langsung masak. Nah, tapi nggak usah ditagihin. Habis itu total langsung keluar kwitansi. Nah, itu nah, jangan itu kan keluar kwitansi langsung 10 juta kaget malah. Gitu. Karena saya pernah diceritakan begitu. Jadi langsung motong kambing, motong ini dan sebagainya. Setelah seminggu nanti baru ada total. Langsung ada tagihan muncul, stres malah gitu keluarganya. Ya, wahia mustahabbatun, yang namanya takziah itu hukumnya mustahabbah, dianjurkan. Gitu kan? Jadi ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya takziah itu kalau melihat dari ini adalah hukumnya sunnah atau mustahabbah. Ya, dalilnya apa? Gitu kan? Ini tadinya fa innaha mustamilatun 'alal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Yang namanya takziah dengan model yang saya sebutkan tadi di sini menurut Imam Nawawi itu termasuk dari mencakup namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Semuanya keluarganya mau teriak-teriak nih ya, dibilang sabar ya. Itu namanya nahi mungkar. Bercerita tentang sesuatu yang menghibur itu namanya amar ma'ruf. Meringankan amar ma'ruf. Gitu. Jadi di situ ada amar ma'ruf nahi mungkar. Wa hiya dakhilatun aidan fi qoulillahi ta'ala, dan ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Al-Maidah ayat 2. Bertolong-tolonglah kepada ketaatan dan ketakwaan. Ini urusan tolong-menolong dalam ketaatan dan ketakwaan, saling tolong-menolong. Wa hadza min ahsani ma yustadallu bihi fit ta'ziyah. Ayat ini itu adalah sebaik-baik dalil yang digunakan untuk takziah. Jadi karena di situ akan muncul rasa tolong menolong di antara sesama dalam rangka ketaatan dan takwa. Ketika orang terkena musibah, kadang-kadang jiwanya goyang, pikirannya kalau, maka disitulah harus ada pesan-pesan ketaatan dan ketakwaan. Nah, siapa yang berpesan? Tentunya masyarakat sekitar dalam rangka tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tidak seperti umat yang lain, ada sebagian ya kan malah nyewa orang suruh nangis, ya kan, meratap, kan ada kan, di pojok pintu suruh nangis, gitu kan, nah, merengek-rengek, aduh, ditangis, gitu kan, gitu kan. Kalau nangis tapi pelan-pelan namanya apa? Nah, nangis tapi tidak apa namanya? Kalau nangis sambil berteriak-teriak namanya meraung-raung, ya kan? Kalau nangis juga, tapi diem namanya apa? Hah? Ya, terisak-isak gitu kan? Terisak. Ya, ini adalah dalil itu, wa ta'awanu 'alal birri
wattaqwa. Surat Al-Maidah ayat 2. Wa tsabata fis sahihi, juga ada yang ditetapkan atau wa tsubita fis sahih, dan ditetapkan di dalam hadis yang sahih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Apa perkataan atau sabda Rasulullah? Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Ada di situ ya? Ya kan? Allah itu tetap atau pasti di dalam pertolongan seorang hamba, menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Jadi Allah itu berketetapan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Jadi tidak usah mikir panjang, nanti saya rugi kalau ngeluarin duit. Kalau dalam rangka menolong orang, maka insya Allah Allah akan tolong. Ini harus yakin. Kalau kepingin Allah nolong itu harus yakin, gitu kan? Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Saya ini tergantung dari prasangka hamba. Kalau kita yakin membantu ini Allah pasti membantu saya, Allah pasti akan membantu. Tapi ragu-ragu nih, bantu enggak, ntar uang saya habis. Nah, habis beneran, gitu kan? Yakin, harusnya yakin, gitu kan? Itu jadi dari penjelasan-penjelasan di sini di atas, bahwasanya yang namanya ta'ziyah, menghibur, menyatakan bela sungkawa, menyampaikan apa ya, duka cita kepada orang yang tertimpa musibah meninggal, itu hukumnya sunnah. Ya, kalau mengurus yang 4 kan wajib. Apa tadi? Memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan, itu hukumnya fardu, ya, wajib. Ya. Tapi kalau takziah hukumnya sunnah. Ya. Nah, yang kedua, ketika yang namanya takziah itu, maka tidak hanya sekedar menengok, tengok-tengok, ngobrol, wah hihiha. Ya, yang kadang-kadang malah nggak ketemu apa namanya sahibul musibahnya, cuman duduk cerita ketawa-tawa. Nah, ini juga kurang pas. Nah, tetapi harus ada yang tadi, pesan kesabaran kepada sahibul musibah, mendoakan, masuk mendoakan Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Minimal itulah. Kalau enggak hafal ya sudah Allahumma fillahu, Allahumma fillahu, Allahumma fillahu, Allahumma fillahu. Itu. Enggak apa lagi, ya Allah ampuni dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah. Ya udah. Kalau perempuan Allahumma fillaha warhamha wa'afiha, bukan wa'afihi, wa'afiha wa'fu anha. Kalau ingin baca wa tajawaz khotoyaha wa ni'mal jannata ma'waha. Ya, Allahumma ghsil khotoyaha bil ma'i wasalji wal barad wa naqqiha minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minat danas. Itu kalau perempuan begitu, semua. Kalau yang laki-laki bisa hu, bisa hi, bukan hu hi gitu kan. Nah, tergantung dari harokat sebelumnya. Itu. Yang ketiga, jadi yang tadi menengok itu pesan sabar. Yang kedua adalah yaitu apa ya, menghibur. Ya, justru dalam rangka menghibur. Kalau tadi adalah menyampaikan kesabaran, yang ketiga adalah menghibur. Yang keempat adalah mengurangi beban dia, ya kan? Mengurangi beban kesedihannya. Ya, apakah bentuknya?
kesedihannya, dianterin apa namanya kue apa dimasakin, udah ibu atau bapak santai saja, semuanya dari ibu-ibu RT yang akan menyiapkan. Udah, itu kan langsung terkurangi, ya kan, rasa kesedihannya. Ya, dan di sana ada juga yang namanya mendoakan si mayit. Doakan, jangan sampai nggak mendoakan sama sekali, doakanlah dia. Maka di situ juga yang keenam adalah adanya amar ma'ruf nahi munkar. Itu saja. Nanti masih panjang nih, sampai panjang barangkali, tapi ada apa namanya pertanyaan-pertanyaan, dipersilahkan. Udah jam 5. Kira-kira 10 menit supaya jam 5 10 menit apa jam 5 seperempat selesai? Apa jam 5? Jam 5 seperempat. Ada yang ditanyakan tentang takziyah? Bingung mau nanya apa gitu. Kalau tidak ada saya lanjutkan. Ya, silahkan. Oh, ya, oh ya. Bagaimana bertakziah dengan bertakziah kepada orang non muslim yang tertimpa musibah? Perilakukan dia sebagaimana manusia. Manusia itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dibantu ini ketika ada acara-acara keagamannya kita pulang. Itu namanya takziah juga, menghibur. Hah? Oh, iya, ya, iya. Jadi gini, kalau bacanya kitab nih, bacanya kitabnya Syekh Nasiruddin Al-Albani, tahu ya Syekh Nasiruddin Al-Albani ya? Itu apa namanya? Kitabnya judulnya Ahkamul Janaiz. Itu siapapun yang meninggal diiklankan, disiarkan, diumumkan di masjid itu bid'ah. Nah, itu Syekh Nasiruddin Al-Albani, gitu kan. Tetapi kan kita ini kan perlu tahu, nggak semuanya apa namanya bisa ada informasi, ya. Mengapa kalau kita itu memperbolehkan? Biar ada, kalau ada yang bantah kan tahu gitu loh, ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ada seorang marbot masjid, seorang wanita tukang sapu masjid, namanya kalau nggak salah namanya Malhan. Itu tukang sapu Masjid Nabawi. Jadi tiap nyapu bersih-bersih gitu kan. Lah, karena tukang sapu saat meninggal Rasulullah nggak dikasih tahu. Nah, maka dikuburlah itu Malhan itu, dikubur. Lah, setelah dikubur selang beberapa hari Rasulullah bolak-balik ke masjid, kok nggak kelihatan itu wanita itu. Maka Rasulullah kan nanya, ya fulan, mana ini Malhan kok nggak kelihatan beberapa hari ini? Maka dijawab oleh sahabat, sudah meninggal ya Rasulullah beberapa hari yang lalu dan kami sudah menguburkan. Rasulullah kaget, kok nggak ngasih tahu saya? Gitu kan? Maka Rasulullah minta segera ditunjukkan ke kuburannya. Kemudian mendatangi kuburannya. Kemudian Rasulullah SAW sholat di atas kuburnya, sholat jenazah. Kata Rasulullah, ini seakan menjadi cahaya bagi Malhan. Sholat ini akan menjadikan cahaya bagi ahli kubur. Ya, berarti kalau ini kan nggak dikasih tahu kan repot, ya kan? Maka pemberitaan itu ya harus ada. Lah model sekarang kan pakainya kalau nggak HP ya pakai pengeras suara, kan begitu. Ya, masa
yang terkena musibah langsung semuanya se-RT dianterin semuanya satu-satu, meninggal dia ya repot juga. Ya kan? Nah, sekarang kan nggak begitu. Lah, sebagaimana dulu kalau ada orang nikahan kan mesti mutus satu orang atas nama keluarga untuk datengin satu rumah satu-satu. Ya kan? Nah, assalamualaikum, saya atas nama ini mohon maaf sebelumnya dan sebagainya. Yang kedua mengundang, kan begitu. Kemudian berubah menjadi undangan kertas. Itu orang-orang tua dulu marah, nggak sopan banget, ngundang kok pakai kertas. Ya kan? Pertama hanya transisi itu dua-duanya, di samping ngomong juga ngasih undangan. Lama-lama hanya pakai undangan. Itu pun ketemu dulu undangan. Lama-lama dilempar, ting, gitu kan? Lama. Nah sekarang transisi pakainya cukup dengan WA, gitu kan? Sudah ada macam-macamnya, beritanya, caranya dan sebagainya. Bahkan tertulis nomor banknya, gitu kan? mau ngasih berapa, gitu. Jadi itu sekarang semacam itu gaya-gayanya, gitu kan. Lah sekarang kan sudah modern, ketika ada orang meninggal di sebuah daerah ada masjid ya sudah diumumkan. Tapi kalau menurut Syekh Nasrul Albani nggak boleh. Ya. Lah bagaimana dengan orang non, gitu kan? Ya jangan di masjid. Dia kan punya komunitas tersendiri. Ya gitu kan? Dia punya komunitas sendiri. Dalilnya mana kok kalau kita itu boleh bertakziah, ya, belasungkawa. Ketika ada jenazah, jenazah yang mau dikubur, jenazahnya orang Yahudi, non Muslim. Ketika lagi dibawa, ya gitu kan, kemudian Rasulullah berdiri. Ketika berdiri, sahabat pada tanya, ya Rasulullah, dia kan non Muslim, gitu kan? Maka Rasul menjawab, bagaimanapun dia adalah manusia ciptaan Allah yang paling mulia. Manusia itu ciptaan Allah yang paling mulia. Maka ini sebagai penghormatan kepada manusia. Itu. Jadi datang nggak masalah, ngasih amplop juga nggak masalah, ya kan? Justru terkadang dengan dakwah yang semacam itu keluarganya menjadi Muslim, berubah, akan menjadi mu'alaf. Nah, begitu. Jadi seluruh kesempatan semacam itu. Bahkan kalau di dalam sebuah hadis ada seorang non Muslim ketika sedang sakaratul maut, maka Rasulullah mendatangi. Ketika mendatangi malah Rasulullah membisikkan ke dia, ya kan, untuk berislam, masuk Islam ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi kan kalau di sini kan geger begitu. Ya nggak usah. Ya, gitu kan? Ya barangkali kan saat-saat terakhirnya dia ternyata mengucapkan la ilaha illallah, ya dakhala jannah, kan gitu kan. Nah, tapi kayaknya ramai jadinya kan gitu kan. Udah meninggal gitu. Jadi takziah itu boleh untuk non muslim juga boleh, gitu kan. Kemudian kalau untuk muslim jelas, tapi yang tadi semuanya ya harus dijalankan yang terbaik. Ada lagi pertanyaan tentang takziah? Ya, kurang 5 menit. Kalau nggak ada, saya sambung sedikit 5 menit ya. 5 menit kepanjangan nggak? Nggak ya, 5 menit. Wa'lam anna ta'ziyah, ketahuilah bahwasanya yang namanya ta'ziyah itu mustahabbatun, hukumnya dianjurkan atau sunnah, qabla dafni wa ba'dahu, sebelum dikubur atau setelah dikubur. Boleh ta'ziyah itu sebelum dikuburkan ataupun setelah dikuburkan. Nah, tetapi masa waktunya takziah setelah dikuburkan itu ulama berbeda pendapat, ya kan? Qala ashabuna, ya kan, para sahabatnya Imam Nawawi, ya kan, mengatakan bahwasanya sebagian qala ashabuna yadkhulu waqtu ta'ziyah
min hina yamutu wa yabqa ila thalathati ayamin ba'da tafni. Ya, takziah itu masanya ketika meninggal, ya kan, sampai 3 hari setelah dikuburkan. Ini sebagian sahabatnya mengatakan semacam itu, ya kan. Maka takziah itu ya cukup 3 hari, ya kan. Ya, kemasan orang Indonesia dalam takziah macam-macam, gitu kan. Ada yang diisi dengan tahlilan, zikir-zikir dan doa. Ada yang diisi dengan ceramah saja. Itu namanya terhitung namanya takziah. Tapi saling mengklaim satu sama lainnya. Yang sini mengklaim itu salah, yang ini salah juga salah, kan gitu kan. Ya udah. Nah, biasa orang itu kan merasa paling benar semuanya, biasa. Nah, wasalah satu alat takrib. Menurut pendapat ini adalah 3 hari itu jangka pendeknya saja, minimalnya, gitu kan? La alat tahdid, bukan merupakan batasan yang terakhir, bukan. Jadi ini merupakan alat takrib, la alat tahdid. Kada qala Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini. Ini menurut Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini min ashabina, dari golongan kami. Jadi batasannya 3 hari setelah dikuburkan. Ini merupakan hanya takriban, batas minimal. Setelah itu pun masih diperbolehkan karena bukan batasan terakhir, gitu. Waktu kroh taziah pada salah satu ayamin. Qala ashabuna, ada juga yang mengatakan hukum takziah setelah 3 hari itu hukumnya makruh, bukan haram, tapi makruh. Lianna takziah litaskini qalbil musab, ya kan? Litaskini qalbil musab, karena yang namanya takziah itu untuk menenangkan hati orang yang tertimpa musibah, gitu kan? Wal ghalib sukunu qalbihi ba'da salasa. Umumnya ketenangan hati itu ya setelah 3 hari. Kalau sudah tenang, ngapain kita kesana lagi, gitu loh bahasanya. Nah, ini penurut pendapat ini ya. Fala yujaddidu lahul huzn. Kalau datang lagi itu bisa memperbaharui kesedihan lagi. Sudah tenang 3 hari, takziah datang lagi, cerita masalah kesedihan lagi, tambah sedih lagi yang tadinya sudah senang-senang, gitu. Tapi ini menurut pendapat, padahal belum tentu kan. Bisa jadi nggak malah senang juga. Alhamdulillah ada yang nemenin, nggak sendirian, kan begitu. Nah, apalagi ibu-ibu rumah tangga yang ditinggal suaminya, kadang-kadang kan anaknya pada kerja, pada sekolah, di rumah sendirian malah teringat macam-macam. Fotonya ada semuanya di depannya. Nah, kalau ada tetangganya datang kan enak malahan, diajak ngobrol di ini kan, gitu. Aduh, dikit lagi. Sampai mana tadi? Nah, hakadha qaulahul jamaahir min ashabina. Ini menurut jumhur dari golongan sebagian besar dari sahabat-sahabatnya Imam Nawawi, atau menurut Asy-Syafi'iyah semacam ini, gitu ya. Itu sudah jam 5.15 ya, insyaallah sampai hakadha qaulahul jamaahiru min ashabina. Insyaallah kita lanjutkan pada bulan depan. Ada yang ditanyakan? 1 menit lagi? Nggak ada? Kalau tidak ada, sekian saja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pengajian kita sudah selesai. Terima kasih kepada Pak Ustaz.